Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, Rabbis shrah li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhiqna minas salihin. Saudara-saudaraku, para pendengar, para pemirsa dimanapun sudah berada, semoga selalu dalam bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita pada pagi ini, pada siang ini, untuk hadir dalam rangka kajian-kajian ilmu qawaid, ilmu nahwu dan sharaf, yang tujuannya adalah untuk membaca, memutalaah kitab-kitab turas atau kitab-kitab kuning, yang insya Allah ini berkahnya sangat luar biasa dan faedahnya sangat luar biasa. Maka alhamdulillah kita lanjutkan kembali untuk kajian-kajian kita atau menyambung dari kajian-kajian kita yang telah berlalu. Salawat berkembangkan salam tak lupa pula kita ucapkan buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dimanapun sudah berada, semoga selalu dalam bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kembali kita melanjutkan kajian kita, yaitu masalah isim alam. Isim alam ini dulu kita bahas di situ, masalah dia termasuk kepada isim ma'rifah. Dia masuk kepada isim ma'rifah. Nah, isim ma'rifah dulu sudah kita bahas terus sekalian, isim yang sudah diketahui maksud dan maknanya. Isim yang sudah kita ketahui tujuannya. Dan kita tidak lagi menimbulkan suatu pertanyaan atau suatu hal yang meragukan dalam fikiran kita. Nah, isim alam ini adalah bagian daripada isim ma'rifah itu. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-alamu naw'ani. Alam itu ada dua. Isim alam itu ada dua bagian. Sahsiyun wa huwa ma wudi'a li syai'in bi'ainihi la yatanawwalu ghairuhu. Yang pertama, sahsiyun. Apa sahsiyun itu, saudara sekalian? Nisbatu ila sahsin bi fathi shin wa yakunul wa sukunil kha wa huwa kama fil qamus, sebagaimana dalam kamus. Jadi itu menisbahkan kepada seseorang. Nah, sahsiyun itu menisbahkan kepada seseorang atau kepada manusia, karena memang sahsiyun itu maknanya adalah seseorang, dan seseorang itu lengket kepada seorang manusia. Kemudian saudara sekalian, apa yang dimaksud isim alam itu? Wa huwa ma, dan dia adalah isim yang
yang dipakai untuk isim yang dipakai untuk nama. Isim yang dipakai untuk nama sesuatu. La yatanawalu ghairahu, dan tidak mencakup kepada yang lainnya. Isim yang dipakai untuk nama sesuatu dan tidak mencakup kepada yang lainnya. Artinya isim alam ini adalah isim yang diketahui dan hanya untuk nama sesuatu yang sudah dipahami, yang sudah kita ketahui. Jadi isim ini khusus menjelaskan tentang sesuatu. Contoh, di sini sudah saya tuliskan ada contoh-contoh. Kazaidin, Kazaidin, Kazaidin wa Fatimah wa Makkah wa Zazkam wa Qaran. Nah, di dalam kitab ini saya ambil ini sengaja saya tulis keluar, saya tuliskan untuk mudah memahami saudara sekalian. Kazaidin seperti Zaid. Nah, Zaid itu nama orang. Zaid itu nama orang, maka nama orang ini Zaid, nah ini jelas sudah alam ini. Namanya Zaid ini adalah alam yang muzakkar, yang berakal. Nah, jadi alam untuk menunjukkan seseorang laki-laki, kemudian yang berakal. Yang berakal. Kenapa? Karena Zaid itu adalah manusia atau nama orang, maka dia alam. Kemudian Zaid itu nama seorang laki-laki, kemudian dia adalah akilun, orang yang berakal. Jadi ada nanti yang tidak berakal, ada nanti yang tidak berakal. Ini contoh adalah orang yang berakal atau isim alam yang menunjukkan nama seorang laki-laki, kemudian dia orang yang berakal. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa nama contoh lain lagi? Banyak contoh lain, ada Muhammadun, ada Utsman, ada Ibrahim, ada siapa lagi? Amrun. Semua nama orang itu adalah isim alam. Semua nama orang itu adalah isim alam. Kenapa? Karena sudah diketahui pasti maksudnya, karena itu nama orang yang sudah dikenal. Itu nama orang. Jadi tidak akan meragukan kita lagi apa yang dimaksud dengan nama Zaid tadi. Jadi jelas itu nama orang. Itu namanya alam sohsyun. Yang selanjutnya wa Fatimah. Wa Fatimah. Nah, Fatimah itu adalah nama orang juga. Ini alam. Alam inas, dan dia juga untuk yang berakal. Kenapa? Karena nama Fatimah ini adalah nama orang. Karena Fatimah ini adalah nama orang yang digunakan untuk orang yang berakal. Nah, itu contoh ya, saudara sekalian. Banyak contoh lain karena ini ada bentuk muannas. Bisa kita ambil contohnya Aisyah, bisa Mama Khadijah, bisa umpamanya Sauda, bisa namanya Halimah. Nah, itu nama-nama orang, nama seorang perempuan yang dia juga dalam bentuk muannas, kemudian orang dikategorikan kepada alam yang berakal. Jadi tadi yang pertama tadi alam yang berakal dalam bentuk muzakkar, yang contoh di Zaidun itu nama seorang laki-laki, Muhammadun, Utsman, Ibrahim, kemudian Amrun, itu nama seorang laki-laki yang berbentuk alam muzakkar. Yang kedua ini yang berbentuk nama alam juga tapi perempuan, inas. Fatimah, Aisyah, Khadijah, dan Halimah. Kemudian saudara-saudara sekalian, wa Makkah. Makkah ini nahuha min i'lami buldana. Ini dan suka ketahui bahwa Makkah ini adalah nama alam dari suatu negeri. Nama negeri yang sudah masyhur dalam kalangan orang umat Islam. Nama negeri yang sudah masyhur dalam kalangan umat Islam. Di mana Makkah itu? Ini nama suatu daerah yang berada di Arab Saudi sana.
di Arab Saudi sana. Karena di situ ada suatu tempat yang paling mulia di muka bumi Allah Ta'ala ini, yaitu Ka'bah. Maka setiap tahun orang melaksanakan ibadah haji ke sana, dan umroh setiap saat saja orang melaksanakan umroh ke sana itu mengunjungi tempat itu. Maka Makkah itu sudah masyhur dalam kalangan kita, dan tidak perlu diragukan lagi apa maksud Makkah itu. Maka Makkah ini atau nama tempat ini, maka dia dikategorikan kepada alam. Mana lagi contoh lain? Contoh lain pamannya kita ambil nama daerah Pekanbaru, Riau, Kampar. Ini semua sudah diketahui orang, sudah dikenal orang, itu namanya nama daerah, berarti alam. Alam yang sudah dipahami dan sudah masyhur dalam kalangan kita, dan itu tidak perlu lagi dipertanyakan apa maksudnya dan kemana tujuannya, karena sudah jelas. Kemudian lagi saudara-saudara sekalian, setelah nama daerah atau nomor kampung ada namanya Wasazqam. Wasazqam ini nama sebuah nama binatang atau nama onta. Nah, ini di Arab tahu ya, Wasazqam itu nama onta. Berarti kalau sudah nama sesuatu binatang yang sudah dipahami secara masyhur, berarti termasuk kepada alam khasyun. Alam khasyun. Sahsyun, alam sahsyun, karena dia sudah diketahui atau sudah dipahami. Kemudian contoh lain lagi, waqaranin. Qarin ini artinya apa? Ini nama suatu kabilah. Qarin ini nama suatu kabilah. Ini juga sudah dipahami. Kenapa? Karena nama suatu kabilah. Nama suatu kabilah yang sudah diketahui keadaannya. Jadi saudara sekalian, seperti Qaran, kemudian Sazqam ini memang tidak dikategorikan kepada manusia, tapi nama ini sudah diketahui atau sudah dikenal oleh orang. Maka setiap yang sudah diketahui dikenal oleh orang, itu namanya adalah alam sahsyun. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun sudah berada, semoga selalu dalam bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa saksikan YouTube kami, kajian-kajian kita ini, subscribe, insyaallah berkah, insyaallah berfaedah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saudara sekalian, setelah itu wasani, yang kedua adalah alam jinsiyun. Alam jinsi itu nisbatul jinsi, ini dinisbahkan kepada jenis. Dinisbahkan kepada suatu jenis, ya. Jenis yang mana di situ dijelaskan adalah definisinya mawudi'a li jinsin minal ajnasi. Mawudi'a li jinsin minal ajnasi. Artinya apa? Yaitu sesuatu yang diperuntukkan untuk satu jenis dari beberapa jenis. Nah, ini saya tulis saudara sekalian dalam kesimpulan saya, mawudi'a li jinsin minal ajnas. Jadi dipakai untuk nama jenis dari beberapa jenis. Seperti ka Usama, ada sini contohnya yang disambil sini, ka Usama lil asad. Ka Usama lil asad, ini artinya apa? Seperti Usama, untuk nama seperti Usama. Usama itu untuk Asad, nama untuk masing-masing, nama untuk singa, nama untuk singa. Ka Usama lil Asad, nama untuk singa. Nah, jadi ini sudah diketahui juga saudara sekalian. Kemudian wasu'alatul sa'bi, ada sini nih, ada wasu'alatul sa'bi, itu nama untuk musang. Nah, jadi orang sudah paham, ini namanya jenis, ya, jenis yang berbentuk nama binatang. Nah, ini alam ini. Su'ala itu nama untuk musang. Orang tahu su'ala itu nama untuk musang. Ke Usama orang tahu ini nama untuk Asad. Asad itu apa? Singa. Jadi ini jenis daripada binatang. Maka setiap jenis seperti ini orang paham nanti kemana arah tujuannya dan kemana perginya. Ini sudah dipahami dengan baik. Dan zu'alatul zi'bi, nama untuk serigala.
Zu'alatu lizibi, nama untuk serigala atau nama untuk binatang serigala. Saudara-saudara sekalian, rahmat subhanahu wa ta'ala, maka yang jenis ini tadi dibagi dua alam itu, ada yang sahsiyun, ada yang jinsiyun. Jenis ini menjelaskan tentang bentuk atau nama binatang. Kemudian wa ummul uraid, ada di sini satu juga, saudara sekalian. Apa contohnya? Ada ummu iryad ya, ummu iryad nama untuk kalajengking. Ummu iryad nama untuk kalajengking. Lil aqrab ya, ummu iryad lil aqrab nama untuk kalajengking. Wa huwa fil makna kan nakirah li'annahu syai'un fi jinsihi. Jadi ini umum ya, karena dia masuk kepada pembagian nakirah, karena umum dalam bentuk jenisnya. Jadi tidak dijelaskan atau tidak disampaikan seperti apa terperincinya. Para pendengar, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fatakullu, maka engkau katakan likulli, mana nih? Maka engkau katakan apa nih, kurang jelas. Jadi saudara sekalian, isim nakirah itu, isim alam itu nanti ada yang disebut dengan alam kunyah dan ada alam laqab. Ada alam kunyah dan ada alam laqab. Jadi nanti ada isim alam tu yang berbentuk kunyah dan ada yang berbentuk laqab. Apa maksud dengan kunyah itu? Kunyah itu adalah nama yang diawali dengan. Jadi nama yang diawali dengan yang pertama menggunakan kata ummun, kemudian abun, itu nanti maka dia dikategorikan kepada alam yang bentuk kunyah. Ummun atau abun. Jadi nama yang diawali dengan kata ummun artinya ibu atau abun artinya bapak, itu kunyahnya. Seperti contoh saudara sekalian, seperti contoh yang ada di kitab yang kita ambil di sini, ada contohnya Abi Bakrin. Abi Bakrin itu artinya bapak Bakar. Jadi di situ ada kalimat abun yaitu abi. Ada kalimat abun yaitu abi. Abi Bakrin yaitu bin Abi Kuhafa radhiyallahu anhu. Nah, jadi anak dari Abu Bakar bin Abi Kuhafa. Nah, jadi abun itu ya, jadi abinya itu kunyah namanya itu. Nah, itu alam yang sudah diketahui, itu kunyahnya. Kemudian wa ummi Kalsum. Ummul Kalsum binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Kalsum, ini juga ummun itu. Ini juga dikategorikan kepada alam. Karena itu kunyahnya ummun itu. Ibunya Kalsum, ibunya namanya Kalsum. Anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian lagi banyak contoh lain seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Jadi bin ada mengawali kalimat kalimat ummun atau abi atau ummun atau ummi yang di awal, maka itu dikategorikan kepada alam yang kunyah. Alam kunyah itu adalah nama yang diawali dengan kalimat seperti itu. Berarti menyebut nama bapaknya dulu, atau umpamanya seperti Abi Bakrin, atau Ummu Kalsum, Abi Hars, dan apalagi Ummi Iryad. Saudara-saudara sekalian, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah laqab. Apa itu laqab itu?
laqab yang mengundang pujian atau celaan. Jadi ada namanya kunyah, alam kunyah, ada namanya alam laqab. Di alam laqab itu adalah alam nama yang mengandung pujian atau celaan. Nama yang mengandung pujian atau celaan. Misalnya ada contoh laqab itu Zainul Abidin. Zainul Abidin. Di sini ada contoh itu saudara sekalian dalam kitab ini. Contohnya Zainul Abidin. Apa arti Zainul Abidin itu? Zainul Abidin itu artinya adalah perhiasan para ahli ibadah. Perhiasan para ahli ibadah. Itu Zainul Abidin itu namanya laqab. Laqab itu tadi nama yang menggunakan pujian. Karena Zainul Abidin ini adalah perhiasan ahli ibadah, orang yang ahli ibadah. Itu dikategorikan kepada laqab. Itu nanti saudara sekalian, dia ada dikategorikan kepada alam yang laqab. Tadi alam terbagi dua juga, ada yang kunyah, ada yang laqab. Kemudian saudara sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, isim alam itu ada nanti yang mufrad dan ada nanti yang murakkab. Isim alam itu ada nanti yang dikategorikan kepada mufrad dan ada juga yang murakkab isim alam itu. Yang mufrad maknanya adalah seperti Zaidun atau Hindun, Muhammadun. Nama-nama orang itu namanya isim alam. Nama orang atau nama manusia tadi Fatimah, kemudian lagi contoh lain pamannya Aisyah, kemudian Khadijah, Halimah. Itu contoh isim alam yang berbentuk mufrad, yang berbentuk dalam bentuk mufrad. Saudara-saudaraku, para pendengar, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila isim alam itu wa iztamal ismu, apabila isim itu dan laqab itu bertemu, maka wajib mengakhirkan laqab menurut pendapat yang asah. Jadi apabila bertemu isim dan laqab, maka wajib mengakhirkan laqab menurut pendapat yang asah. Contoh, Ja'a Zaidun Zainul Abidin. Ja'a Zaidun Zainal Abidin. Maka laqabnya mana situ? Zainul Abidin. Isimnya Zaidun. Ja'a itu adalah fi'il madhi dan Zaidun itu adalah fa'il. Maka saudara sekalian, Zainul Abidin itu adalah laqabnya daripada Zaid. Telah datang Zaid, itu Zainul Abidin. Apa? Nama yang mengandung suatu pujian dalam bentuk ibadah. Karena Abidin itu adalah ahli ibadah. Berarti Zaid itu adalah orang yang dikategorikan kepada ahli ibadah. Maka laqabnya apa? Zainul Abidin. Zainul Abidin yaitu perhiasan para ahli ibadah. Saudara-saudaraku, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yakunul laqab tabi'an lil ismi fil i'rab. Dan laqab itu juga mengikuti harkat isimnya pada i'rafnya, kecuali kecuali kalau dia ada dalam bentuk kedua itu mufrad, maka wajib diidhafakan isim kepada laqab itu. Jadi kalau umpamanya dia idhafah, maka dia harus diidhafakan. Contohnya saudara sekalian, Sa'idu Kurzin. Sa'idu Kurzin. Jadi apabila ada keduanya mufrad, maka wajib diidhafakan isim kepada laqab. Jadi mufrad keduanya, Sa'id mufrad, Kurzin mufrad, maka dia harus diidhafakan. Atau Sa'idu itu sebagai mudhaf, Kurzin itu sebagai mudhafun ilaih. Jadi jumlah ini namanya jumlah idhafah, itu mudhaf dan mudhaf ilaih. Syaratnya apa? Apabila keduanya dalam bentuk mufrad, maka harkat daripada laqabnya itu juga dalam bentuk
mengikuti idhofah itu ataupun menjadi majrur atau dikasrokan. Wala tartibu bainal kunya wal ism, dan tidak ada urutan antara kunya dan isim. Wala baina kunya wal laqab, begitu juga tidak ada antara kunya dengan laqab. Jadi tidak ada tertib, maksudnya urutannya tidak ada. Maka boleh mendahulukan kunya atasnya dan mengakhirkannya laqab atau isim. Seperti qala dalam kitab ini, qala Ibnu Hisam. Qala Ibnu Hisam. Jadi dalam ini boleh kita mendahulukan laqab dulu atau isim, atau mendahulukan isim dulu baru laqabnya. Jadi tidak ada ketentuan di situ, saudara sekalian. Kemudian, jadi tadi dijelaskan tadi di atas, isim alam itu ada yang mufrad dan ada yang murakkab. Jadi isim alam itu ada yang kategori kepada mufrad dan ada yang murakkab. Yang mufrad itu seperti Zaidin, Hindin, Muhammadin, atau Zaidun, Muhammadun, Hindun, dan sebagainya. Itu dikategorikan kepada mufrad karena maknanya satu. Satu orang si Zaid, satu orang Hindun, satu orang Muhammad. Berarti satu orang. Jadi maknanya satu. Jadi saudara sekalian, ini dikategorikan kepada isim alam yang mufrad karena maknanya satu. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dimanapun sudah berada, semoga selalu dalam bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti contoh Zaidin, Hindin, atau Muhammad itu maknanya satu. Satu orang Zaid, satu orang Muhammad, ya, satu orang Hindun. Itu pemahaman sekali. Kemudian yang selanjutnya ada namanya murakkab, isim alam yang murakkab. Ya, isim alam yang murakkab. Isim alam yang murakkab itu terbagi kepada 3. Ya, nih. Wa yanqasimul alam aidan ila mufrad wa murakkab. Dan dibagi juga isim alam itu juga kepada mufrad dan murakkab. Fal mufrad ka Zaidin wa Hindin yang kita baca tadi. Wal murakkab salah satu aqsam. Murakkab itu ada 3. Di murakkab itu ada 3, saudara sekalian. Ada 3 pembagian. Yang pertama adalah murakkab idhafi. Apa murakkab idhafi ini? Ini harus kita pahami. Murakkab idhafi itu adalah murakkab yang bentuk jumlah idhafah. Dalam bentuk jumlah idhafah yang mana satu namanya mudhaf, satu namanya mudhaf ilaih. Satu namanya mudhaf dan satu lagi namanya mudhaf ilaih. Ini keduanya isim. Keduanya adalah isim. Yang pertama juga isim, yang kedua juga isim. Digabungkan menjadi satu, pemahaman makna nanti juga satu maknanya. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah. Mudhaf ilaih itu isim yang pertama. Yang kedua namanya mudhaf ilaih. Mudhaf itu tidak boleh pakai tanwin dan alif lam. Jadi mudhaf tidak boleh pakai tanwin dan alif lam. Mudhaf ilaih boleh pakai tanwin dan boleh pakai alif lam, tapi salah satu, ya. Tidak boleh sekaligus tanwin dengan alif lam disamakan, tidak boleh. Itu terlarang di situ. Jadi salah satu saja. Boleh dia pakai tanwin, boleh pakai tanwin, tapi jangan pakai alif lam lagi. Itu untuk mudhaf ilaih. Atau pakai alif lam dia dan tidak boleh pakai tanwin. Tidak boleh pakai tanwin. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dimanapun saudara berada, jadi mudhaf ilaih itu satu disebut mudhaf dan satu lagi disebut dengan mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih itu hukumnya kasroh, maka wajib dibaca kasroh. Sedangkan mudhaf boleh kasroh, boleh patah, dan boleh dhammah. Melihat kalimat sebelumnya saja. Apa yang diminta oleh kalimat sebelumnya itu, maka dia permintaan kalimat sebelum itu saja, saudara sekalian. Contoh kita ambil ka'abdillah.
Abdillah. Di sini contoh itu saya ambil Abdillah ini murakab idhafi seperti Abdillah. Ini susunan dua kalimat, abdun dengan Allah. Ada lafaz jalalah Allah di situ. Ka Abdillah. Seperti hamba Allah. Wa Abdurrahman seperti hamba Allah juga, Abdurrahman, hamba Allah. Jadi abdun, abdu atau abdi kita baca abdi situ. Kenapa kita baca Abdillah? Karena ada huruf jar kaf di awalnya itu, maka dibaca abdi. Abdillah, satu mudhaf dan satu mudhaf ilaih. Yang satu adalah mudhaf, yang kalimat Allah, lafaz jalalah Allah itu adalah mudhaf ilaih. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dimanapun sudah berada, semoga selalu bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa Abdurrahman atau wa Abdurrahman sama, abdin itu adalah mudhaf, isim dia. Kenapa tidak boleh pakai tanwin di situ atau alif lam? Karena mudhaf ilaih tidak boleh pakai tanwin dan alif lam. Mudhaf ilaih tidak boleh pakai tanwin dan alif lam. Itu sudah sekalian. Sedangkan mudhaf ilaih, mudhaf tidak boleh pakai tanwin dan alif lam, sedangkan mudhaf ilaih boleh pakai tanwin dan boleh pakai alif lam. Boleh pakai tanwin dan boleh pakai alif lam. Dan hukumnya mudhaf ilaih itu kasroh. Maka dibaca pada contoh Abdullah ka Abdillahi. Hi, huruf akhir Allah pas jalalah Allah itu dibaca kasroh. Karena mudhaf ilaihnya itu dalam bentuk harus dibaca majrur atau berbaris kasroh, harokat kasroh. Abdurrahman sama, abdun itu mudhaf ya. Ar-Rahman itu mudhaf ilaih. Maka artinya apa? Abdurrahmani. Jadi di situ harus mudhaf ilaih itu berharkat kasroh ya. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dimanapun saudara berada, semoga selalu dalam rahmat dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saudara sekalian, setelah mudhaf murakab idhafi, yang kedua namanya murakab masji. Murakab masji itu susunan campuran. Susunan campuran di situ murakabnya. Contoh Sibawaihi ya, Sibawaihi. Laqab untuk imam yang terkenal dalam ilmu nahwu itu namanya Sibawaihi. Itu khusus ya, diberikan kepada orang yang ahli nahwu itu, yang betul-betul dia seorang pakar dalam ilmu nahwu itu, maka laqabnya Sibawaihi. Adalah orang yang masyhur atau yang sudah terkenal dengan ilmu nahwu atau syorab, maka diberi dia namanya Sibawaihi. Ada lagi contoh lain, contohnya seperti apa? Dalam contoh lain ini baklabakkah. Ini juga contoh murakab masji tadi. Murakab masji itu susunan campuran. Para pendengar, para pemirsa dimanapun sudah berada, semoga selalu dalam bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah murakab itu apa lagi? Yaitu murakab isnadi. Ini juga alam ini ya. Murakab isnadi ini adalah setiap dua kata yang salah satunya disandarkan kepada kata yang lainnya ya. Jadi setiap dua kata kemudian salah satu kata itu disandarkan kepada yang lainnya. Ini yaitu terdiri dari fi'il dan fa'il atau muftada dan khabar. Jadi murakab isnadi ini adalah fi'il dan fa'il kemudian muftada dan khabar. Fi'il dan fa'il kemudian muftada dan khabar. Apa contoh saudara sekalian? Di sini disebutkan wahwa kullu kalimataini asnadat ahadahuma ilal ukhra, yaitu dua kalimat yang disandarkan kepada salah satu keduanya itu kepada yang lain dan kepada yang lainnya. Jadi salah satu dua kalimat yang disandarkan salah satu keduanya kepada yang lain.
Jadi kalimat mana? Seperti kabaraka bi fathra nahruhu laqaf rajulun, yang telah berkata dalam kamus qalahu, itu ada dalam kamus fi syahri. Maka seperti nahruhu itu kan isim ya. Maka nahru itu nanti akan disandarkan kepada baraka. Baraka itu fi'il. Atau contoh lain lagi, kita ambil contoh lain selain pada isim dan fi'il atau fi'il dan isim. Jumlah isim sama-sama isim, mubtada dan khabar. Contoh Muhammad Munirun, atau Zaidun qa'imun. Itu disandarkan kepada kalimat sebelumnya itu. Jadi qa'imun disandarkan kepada Zaid. Itulah namanya murakkab isnadi. Jadi murakkab isnadi itu adalah menyandarkan dua kalimat kepada salah satu, kedua itu kepada yang lain. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu, setelah kita pahami dengan baik masalah alam ini, saudara sekalian, maka insyaallah nanti kita akan masuk kepada materi yang kedua atau yang selanjutnya. Jadi untuk pendalaman ini sebenarnya perlu sekali kita ulang lagi, saudara sekalian. Jadi alam tadi ada yang bentuk kunyah dan ada yang berbentuk alam laqab. Ya, kunyah itu adalah tadi dijelaskan adalah nama yang diawali dengan kata ummun. Banyak contoh sebenarnya, saudara. Ya, banyak ya. Ada Abu Bakar, ya. Ada umpamanya Ummu Kalsum, Abu Bakar, Ummu Kalsum. Yang masyhur itu Abu Bakar itu masyhur sekali itu sekalian. Karena itu Abu Bakar itu bukan itu nama sebenarnya. Abu itu kan bapak artinya. Bakar itu pagi-pagi. Artinya bapak yang pagi-pagi yang mempercayai tentang cerita atau kisah Isra Mi'raj yang terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari itu. Maka disebut nama Abu Bakar, bapak yang mengimani pagi-pagi ya. Ummu Kalsum itu juga ummun, ada kata ummun di awalnya itu sekalian. Nah, ummun itu, Ummu Kalsum itu, maka ini dikategorikan kepada kalimat atau kepada kunyah, karena di awal itu ada kata-kata ummun tadi. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun saudara berada, semoga selalu bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Di sebagai kesimpulannya dari kajian kita tentang isim alam ini yang merupakan isim ma'rifah, isim sudah diketahui ya, isim yang sudah dipahami tujuannya, karena isim alam itu bagian juga daripada isim ma'rifah itu. Bagian daripada isim ma'rifah. Maka untuk sekedar mengetahui kembali, alam terbagi kepada dua, yaitu sahsiyun dan jinsiyun. Jadi isim alam terbagi kepada dua, yaitu ada sahsiyun dan juga jinsiyun. Sahsiyun itu apa? Definisinya yaitu wahwa ma wudi'a li syai'in bi'ainihi la yatanawalu ghairahu, yaitu isim yang dipakai untuk nama sesuatu yang ditentukan, la yatanawalu ghairuhu, tidak mencakup untuk yang lainnya. Itu disebut dengan isim alam sahsiyun. Seperti nama orang, tadi sudah banyak contoh-contoh kita keluarkan, nama orang, nama daerah seperti Makkah, nama kampung ya, atau nama nama kota, nama desa, nama provinsi, itu juga sudah alam karena sudah diketahui orang namanya itu. Kemudian wasazqam, nama unta, wakaran, nama suatu kabilah. Ini juga sudah dipahami oleh orang. Nah, nanti namanya ini adalah isim alam yang berbentuk sahsiyun atau seseorang. Kemudian tadi jinsun, apa mawudi ali jinsi min ajnas, itu apa namanya, isim yang dipakai untuk menunjukkan nama jenis dari beberapa jenis ya, dari beberapa jenis. Nah, di sini banyak contoh tadi kita ambil adalah isim alam itu yang jinsin itu adalah bentuk hewan ya, hewan-hewan seperti ka usama lil asad wa su'alatul lisa'bi wa zu'alatul lizibi ya.
Usama itu ada panggilan untuk singa, su'ala panggilan untuk musang, zu'ala panggilan untuk serigala. Atas sekalian, ya Allah Subhanahu wa taala, itu aja mungkin untuk sesi kita ini. Semoga insyaallah ini bisa memberikan faedah dan pelajaran berharga kita sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.